Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti. Viral, kurir paket dibikin pusing. Bisa-bisanya pemesan paket beli tangga lewat belanja online. Setelah diantar, tampak ibu-ibu pemesan paket itu berkata kalau suaminya gak di rumah. Jadi kalau manjat susah, makanya dia beli tangga. Hal yang baru aku tahu ketika punya anak, ternyata mereka buang air besar dan kecilnya cukup sulit ya. Hancuran mayat, penggorengan mayat, pemisahan kulit manusia, mayat pria tanpa kepala, dan masih banyak lagi. Cerita ini dimulai dari pedagang kaki lima. Suatu hari pihak polisi mendapatkan laporan bahwa ada yang menjual minyak bekas. Dari grup minyak penjual, pihak polisi tidak sengaja mengambil sebuah ceker ayam yang kosong. Namun ketika pihak polisi melihatnya dengan seksama, langsung terbengong. Mereka curiga bahwa ini kemungkinan adalah tangan manusia. Dokter forensik Max segera tiba di TKP. Dia jongkok dan memperhatikan ceker ayam dengan seksama. Rudy yang berada di sampingnya berkata, jika ini tangan manusia, sepertinya kekecilan. Namun kalau ceker ayam, sepertinya kebesaran. Max berkata, tangan wanita setelah digoreng, maka ukurannya akan menyusut jadi segini. Hal ini membuat Rudy terkejut. Selanjutnya dengan mikroskop, Max memotong sedikit demi sedikit kulitnya. Akhirnya muncul satu potong tulang. Max memberitahu semua orang bahwa ini memang jari manusia. Ruas jari manusia memiliki bentuk tulang yang agak khas. Ketika manusia berevolusi, tulang ruas jari memendek. Namun agar jari tangan bisa lebih lincah, area sendinya diperbesar. Kepala polisi Rudy segera memerintah bawahannya untuk segera mengecek seluruh drum yang ada di sana. Para polisi mulai penyelidikannya. Mereka memeriksa semua tong yang berbau busuk. Mereka akhirnya menemukan belasan lebih potongan daging hancur, yang semuanya adalah daging dan tulang manusia. Rudy dengan emosi bertanya pada penjual, dari mana asal minyak ini? Penjual dengan gemetaran berkata, ini adalah minyak sisa yang diambil dari tong sampah rumah makan. Ditemukan tulang dan daging manusia di rumah makan, pasti akan menyebabkan kegumparan di masyarakat, sehingga para petinggi meminta mereka untuk memecahkan kasus dalam waktu 48 jam. Namun mereka sekarang bahkan tidak tahu ini mayat siapa. Karena waktunya mendesak, kedua dokter forensik kembali ke ruang otopsi dan memisahkan gabungan tulang yang telah digoreng. Mereka berusaha untuk memisahkan tanpa merusak kulitnya, namun mereka hanya menemukan bagian bokong, lengan, dan kaki. Tidak ada bagian badan. Desi menyimpulkan bahwa alasan pembunuh memotongnya dalam ukuran kecil karena alat penggorengan mayatnya tidak besar, atau tempat pembuangan mayatnya tidak memungkinkannya untuk memotongnya terlalu besar. Kemungkinan paling besar ialah selokan. Max mengambil satu potongan daging dan menyuruh Desi menciumnya. Feses. Ternyata Max menemukan setiap potongan. Daging ini terdapat feses di atasnya. Ada yang tidak beres. Hanya ada dua cara pengambilan minyak bekas. Pertama, dari dapur sampah. Kedua, dari minyak yang mengapung di selokan. Penjual itu jelas sedang berbohong. Tidak heran Rudy tidak menemukan petunjuk apapun. Minyak bekas bisa ada feses. Kamu anggap aku bodoh, ya? Aku tanya untuk terakhir kalinya. Dari mana asal semua ini? Diambil dari selokan di sekitar komplek luxury sebelah sini. Dasar Sedulur papat limo pak. Melihat Korun dan pengikutnya ditenggelamkan, Bani Israel berkomentar bahwa harta Korun tidak benar-benar terpendam dan pasti akan diambil oleh Nabi Musa. Namun, Nabi Musa meminta agar semua harta Korun tenggelam, lalu bumi menelan Korun beserta semua kekayaannya. Allah pun menurunkan wahyu bahwa seandainya mereka memohon belas kasihnya, maka Allah akan mengasihi mereka. Para ulama menyebutkan bahwa kehancuran Korun disebabkan oleh cinta dunia dan berzakat.